Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar walaupun dalam situasi pandemi COVID atau Omikron. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat kepada dosen pengampu MK Sejarah Peradaban Islam Bapak Ustadz Ajis Fatur Rahman, izinkan kami kelompok 5 mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Peradaban Islam Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ajher Gibran Darmawan selaku moderator dan pembaca pertama. Dan pembaca kedua ada Muhammad Fikri Haikal. Dan yang ketiga ada pembaca ketiga yaitu Farhan Nurul Adha. Jadi sebelum kita membahas tentang peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib, kita harus mengetahui biografi Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdul Manaf al-Quraisyah al-Hasimiyah. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, hari Jumat pada tanggal 13 Rajab tahun 602 Masehi atau 10 tahun sebelum kelahiran Islam. Usianya 32 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Ali masuk Islam tatkala usianya belum mencapai 10 tahun. Dengan demikian, Ali adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali juga merupakan sepupu dari dan juga menantu dari Rasulullah SAW, yaitu suami dari putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ali masuk Islam tatkala usianya belum mencapai 10 tahun. Nabi Muhammad SAW semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga kakeknya Abu Thalib. Karena hasrat hendak menolong dan membalas jasa kepada pamannya, maka beliau mengasuh dan mendidik Ali. Pengetahuan agamanya sangatlah luas. Beliau juga terkenal dengan keberaniannya dan termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan keberaniannya, hampir di seluruh peperangan yang dipimpin Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan depan. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, beliau selalu mengajak Ali untuk memusyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah Ali. Utsman bin Affan pun pada masa pemulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratannya. Demikian pula Ali juga tampil membela Utsman ketika berhadapan dengan pemberontak. Baik, selanjutnya ada proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang khalifah sebelumnya. Ali dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan. Pertentangan dan kekacauan serta kebingungan umat Islam di Madinah sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali agar bersedia dibaiat menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka menolak.
Akan tetapi baik kaum pemberontak maupun kaum Ansor dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ali didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia menjadi khalifah. Namun Ali menolak, sebab Ali menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka. Akan tetapi setelah masa mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah. Pada hari Jumat di Masjid Nabawi, mereka melakukan pembaiat. Setelah pelantikan selesai, Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang kurang tenang di Masjid Nabawi. Setelah memuji dan mengagungkan Allah, selanjutnya Ali berkata, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab sebagai petunjuk yang menjelaskan kebaikan dan keburukan. Maka ambillah yang baik dan tinggallah yang buruk. Allah telah menetapkan segala kewajiban. Kerjakanlah, maka Allah menuntunmu ke surga. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal-hal yang haram dengan jelas. Memuliakan kehormatan orang muslim daripada yang lainnya. Menekankan keikhlasan dengan tauhid dari ucapan dan tangannya. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Bersegeralah membenahi kepentingan umum, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kamu dimintai pertanggungjawaban tentang apa saja. Dari sejengkal tanah hingga binatang ternak. Taatlah kepada Allah, jangan mendurhakainya. Bila melihat kebaikan, ambillah. Dan bila melihat keburukan, tinggallah. Wahai manusia, kamu telah membaiat saya sebagaimana yang kamu telah lakukan terhadap khalifah-khalifah yang dulu daripada saya. Saya hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Akan tetapi, jika pilihan telah jatuh, penolakan tidak boleh lagi. Imam harus kuat, teguh, dan rakyat harus tunduk dan patuh. Baiat terhadap diri saya ini adalah baiat yang merata dan umum. Barang siapa yang mungkir darinya, terpisahlah dari agama Islam." Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Muhammad Fikri Haikal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Haikal. Saya akan mempresentasikan apa saja peperangan pada masa Ali bin Abi Thalib ini. Sebelum itu saya akan menceritakan latar belakangnya ya. Pada tahun 650-an, Khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin yaitu Utsman bin Affan menghadapi tuduhan nepotisme, penistaan, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat. Situasi menjadi buruk saat Utsman memecat Amr bin As yaitu gubernur Mesir atas tuduhan korupsi. Amr bin As pun meminta bantuan terhadap Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah, untuk membujuk Utsman mengembalikan jabatannya. Namun Utsman bin Affan pun menolak, dan itu menyebabkan Amr bin As itu mengobarkan perlawanan terhadap Utsman ya. Dalam pertempuran itu, Utsman bin Affan pun tewas dibunuh oleh pemberontak di rumahnya. Muawiyah selaku gubernur Suriah yang juga sepupu Utsman tidak terima dengan perlakuan para pemberontak. Takut dengan ancaman yang datang dari Muawiyah, penduduk Madinah kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman bin Affan. Bagi Muslim Syiah, Ali adalah satu-satunya pewaris sah Nabi Muhammad yang berhak menjadi khalifah. Namun, keputusan Ali untuk memecat para pejabat yang dipilih Utsman segera mendatangkan musuh kepadanya. Situasi semakin genting ketika Ali gagal memenuhi tuntutan Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anhu dan penduduk Madinah juga tentunya untuk memberi keadilan bagi Utsman. Hal inilah yang mendasari terjadinya perang saudara di antara kaum muslimin. Dan lanjut saya akan memaparkan apa saja perang yang terjadi di masa Ali ini.
yaitu yang pertama ada Perang Jamal. Pada awalnya, pihak Ali bin Abi Thalib memilih jalur diplomasi dan bertemu dengan para pihak yang berselisih di Basra, Irak. Akan tetapi, karena kesepakatan gagal dicapai, peperangan ini pun tidak dapat dielakkan. Dan peperangan ini berlangsung pada 8 Desember 656 Masehi dari siang hingga malam hari. Dan peperangan ini pun dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib ya. Dan perang ini pun dinamakan Perang Jamal atau Perang Unta. Kenapa perang ini dinamakan Perang Jamal? Karena saat perang sedang berkecamuk atau sedang terjadi, Aisyah radhiyallahu anhu itu menunggangi seekor unta. Dan setelah perang ini berakhir, Ali bin Abi Thalib pun memindahkan ibu kota ke Kufah di Irak. Lanjut, yaitu yang kedua ada Perang Siffin ya. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara pasukan Khalifah keempat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, dan pasukan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini terjadi pada bulan Syafar tahun 37 Hijriah atau setahun setelah Perang Jamal. Peperangan ini pun diakhiri dengan tahkim atau arbitrase. Akan tetapi, hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan terpecahnya umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu golongan Ali bin Abi Thalib, pengikut Muawiyah, dan Khawarij. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik. Saya akan melanjutkan presentasi 3 Perang Nahrawan. Pertempuran Nahrawan adalah perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kaum Khawarij dekat Nahrawan, 12 mil dari Baghdad. Kaum Khawarij yang pada awalnya memaksa Ali untuk menerima perjanjian dengan Muawiyah, ternyata merasa tidak puas dengan keadaan setelah perjanjian itu. Dan setelah terjadinya tahim, sebagian tentara Ali tidak menerima dengan sikap Ali yang menerima arbitrase. Karena itulah mereka keluar dari pihak Ali. Selanjutnya dikenal dengan nama Khawarij. Nah, muncul nama Khawarij itu dari situ ya. Dan pihak Khawarij pun mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Muawiyah dan Amru bin As beserta pengikutnya adalah kelompok kufur karena telah mempermainkan nama Allah dan kitab Allah dalam perang Siffin, maka mereka wajib dibasmi. Yang kedua, Ali dan pihak-pihak yang mendukung terbentuknya Majelis Tahrim adalah ragu karena terdapat kebenaran yang telah diperjuangkan. Padahal banyak korban yang jatuh dari perang itu untuk membelanya, untuk Ali yang telah melakukan dosa besar. Dan yang membenarkan pembentukan Majelis Tahkim adalah mengembangkan bid'ah dan membatasi kaum bid'ah adalah kewajiban setiap muslim. Pemuka kelompok ini adalah Abdullah bin Wahab al-Rasibi. Sebenarnya tidak ingin memerangi kelompok Khawarij, tapi karena kelompok ini telah keterlaluan dalam bersikap, diantaranya membunuh keluarga sahabat Abdullah bin Wahab dengan sadis. Karena menolak untuk menyatakan keempat khalifah sepeninggal Nabi
adalah kufur. Selain itu, mereka juga membunuh utusan yang diutus oleh Ali. Selanjutnya, Ali menggerakkan pasukannya dan kedua pasukan bertemu pada suatu tempat yang bernama Nahrawan, terletak di pinggir sungai Tigris atau Al-Dajlah. Sebelum perang diumumkan, Ali masih punya harapan untuk menyadarkan kaum Khawarij, dan Ali memberi amnesti bersyarat yang berbunyi, barang siapa pulang kembali ke Kufah akan memperoleh jaminan keamanan. Begitulah kira-kira Ali berkata kepada kaumnya. Kemudian sejarah mencatat setelah itu 600 atau 500, sekitar segitu. Di antara mereka sebagian pulang ke Kufah dan sebagian lagi pindah ke pihak Ali. Sehingga kelompok Khawarij tinggal 1.800 orang, kurang lebih seperti itu. Dengan begitu pecahlah perang Nahrawi. Korban berjatuhan dari pihak Ali karena kebenaran. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang sangat kuat, dan dia dikenal sebagai kelompok, yaitu tadi sangat kuat, kelompok dalam berperang. Walaupun demikian, kemenangan berada di pihak Ali, dan tokoh atau pemuka Khawarij Mus'ar al-Tamimi Abdullah bin Wahab tewas dalam peperangan ini. Kurang lebih perang Nahrawan seperti itu. Selanjutnya, sistem politik ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama kurang lebih 6 tahun selalu diwarnai ketidakstabilan kehidupan politik. Ali harus menghadapi pemberontakan Tolhah, Zubair, dan Aisyah yang menuntut kematian Utsman bin Affan. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha melaksanakan sebagaimana kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah perhitungan diselesaikannya, dan pada hari Sabtu dimulai untuk perhitungan kembali. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Khalifah Ali juga memiliki konsep yang sangat jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Kesimpulannya, Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdul Manaf al-Qursyah. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang khalifah sebelumnya. Ali badai ad di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam di Madinah. Ada banyak peperangan yang terjadi di masa Ali, di antaranya perang Jamal atau perang Unta, lalu perang Siffin dan perang Nahrawan. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam kebijakan politiknya. Kesejahteraan umat Islam
banyak dicampuri tangan atau dicampur manutkan dengan dengan campur tangan yang ingin merusak agama Islam. Ali bin Abi Thalib sangat bisa mengatur. Ali bin Abi Thalib bisa mengatur atas segala prinsip-prinsip yang dia punya untuk mensejahterakan umat Islam. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.